Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi. Tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu untuk ke rumah sakit karena pandemi. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv. Pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Robert Sinto, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Robert. Selamat pagi Mbak Woro. Selamat pagi dok. Dok, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang dikirim melalui Instagram. Kita langsung saja ya dok ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dimulai dari ada @tian027. Ibu saya penderita diabetes dan juga saat ini ada pembengkakan. Setelah di MRI didiagnosa abses di otot dalam femur kirinya. Dokter menyarankan operasi. Apakah ada hal selain yang harus dilakukan selain operasi dok? Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih Etian027. Jadi akses itu sebetulnya kayak bisul lah, bahasa medis kedokteran umumnya ya. Kemudian femur itu di paha. Jadi pertanyaannya ada bisul di paha yang memang sering terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Kekebalan tubuh rendah sehingga mungkin muncul abses atau bisul tersebut. Jadi memang kata kunci utamanya yang pertama, kalau memang ada bisul harus dioperasi dahulu. Yang kedua adalah pemberian antibiotik yang adekuat. Karena bisul itu muncul karena ada infeksi, karena itu infeksinya juga harus dibunuh oleh antibiotik yang kuat, yang cukup gitu ya. Selain juga harus dibersihkan. Yang lain yang ketiga adalah gula darahnya harus dikendalikan. Karena itu faktor risikonya. Kalau gula darah tidak dikendalikan, maka infeksi itu tidak akan menjadi rendah, yang justru akan mengakibatkan bisul tersebut akan makin besar. Jadi mungkin kata kuncinya tadi pembedahan, kemudian yang kedua antibiotik yang cukup, dan yang ketiga kontrol regulasi gula darah. Mungkin itu Woro yang bisa saya bantu untuk Etian027. Baik, ini semoga juga bisa menjawab pertanyaan dari tadi pengirimnya di @tian027. Kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya dok dari @miss.rr. Usia saya 40 tahun, waktu SMP infeksi ginjal, sejak itu saya sakit pinggang dan tanpa saya sadari pinggang kanan saya miring. 3 tahun lalu ronsen hasilnya tulang belakang dekat tulang ekor bengkok ke kanan, kira-kira 10 derajat. Apakah pinggang saya bisa normal dok? Ya, terima kasih @miss.rr. Jadi bengkok pada tulang belakang atau bahasa medisnya mungkin saya konotasikan dengan skoliosis, jadi bentuknya S, itu bisa ada beberapa faktor penyebabnya. Faktor yang pertama adalah memang kelainan struktur tulang. Jadi bawaan struktur tulangnya memang bentuknya S. Atau yang lain adalah karena mungkin kalau terkait dengan kasus ini, analisis saya adalah karena posisi nyeri di pinggang, maka pasien akan berusaha untuk menjaga supaya tidak nyeri dengan cara memposisikan di posisi nyaman yang tidak normal seperti tulang tegak kita biasa. Nah, akibatnya adalah posisi yang bersangkutan mungkin kalau lama-kelamaan seperti itu, maka posisi tulangnya akan seperti bentuk S. Gitu ya. Jadi nanti usul saya harus datang ke dokter tulang, ortopedi, itu nanti akan dilihat oleh mereka apakah memang ini kelainan yang sifatnya kelainan tulang bawaan, atau ini karena masalah posisi atau fungsional saja. Kalau memang karena masalah posisi atau fungsional, mungkin yang nanti akan banyak berperan adalah rehabilitasi medik untuk mengembalikan posisi ke struktur pola normal manusia biasa, lebih seperti itu. Ini sama tidak sih dok dengan skoliosis, artinya bisa ke kiri atau ke kanan kalau memang ini ternyata ada bakat ke arah sana, dan juga treatmentnya saya pernah punya tahu kasus bahwa mereka harus menggunakan alat supaya setelah tentunya diberikan pen dan juga melakukan operasi harus menggunakan alat agar kemudian lurus kembali. Benar seperti itu dok? Iya benar Mbak Woro, jadi posisinya sepertinya terapi mengembalikan posisi stabilisasi ya, stabilisasi dari tulang belakang supaya kembali lagi ke bentuk struktur yang dalam arti kutip normal. Ya, baik. Kita akan bergeser dok ke pertanyaan lainnya dari ada @gratia2013. Saya berumur 57 tahun, setiap pagi mendapatkan telapak tangan susah dikepalkan. Terasa ada pergeseran sendi saat jari-jari ditekuk. Ini kenapa ya dok? Mungkin ya, terima kasih. Nah, @gratia2013, jadi kalau bengkak pada pergelangan tangan, sendi pergelangan tangan, sendi-sendi jari, itu ada 2 kelompok besar yang mengakibatkan. Bahasa medisnya ada yang disebutnya rheumatoid arthritis atau rematik, satu lagi OA atau pengapuran. Nah, usia ibu 57 tahun yang memang usia yang campuran, bisa juga pengapuran terjadi di situ. Jadi kata kunci untuk membedakannya, yang pertama adalah apakah kaku sendi di pagi tersebut terjadi lebih dari 30 menit atau tidak. Kalau berlangsung lebih dari 30 menit, maka kita lebih mencurigai ini adalah proses rematik atau rheumatoid arthritis.
Sementara kalau kaku sendinya dikurang dari 30 menit, biasanya ini adalah pengapuran. Yang kedua yang lain adalah apakah simetris atau tidak. Jadi kalau rheumatoid arthritis, biasanya kelainannya akan simetris kiri dan kanan. Kalau osteoartritis atau pengapuran, kelainannya tidak simetris. Nah, kenapa ini perlu dibedakan? Karena pengobatannya akan sangat jauh berbeda. Yang satu akan menggunakan obat untuk anti radang dan menekan sistem imun. Kalau satu lagi karena ini bagian dari proses aging, maka kalau kita berikan anti nyeri hanya jika nyerinya sangat hebat, gitu ya. Jadi ada berbeda. Saran saya temui dokter, boleh rematik, boleh dokter tulang, atau dokter penyakit dalam umum untuk bisa dilihat mana arahnya sehingga pengobatannya bisa lebih terarah. Dok, kalau bicara soal umur, di sini kan usianya disebutkan 57 tahun. Tapi mungkin antisipasi yang bisa dilakukan, baik itu pengapuran ataupun rematik, biasanya kasus termuda ditemui di usia berapa? Karena ada juga yang mengatakan bahwa ini ada semacam turunan, kalau ibunya ada rematik, anaknya juga seperti itu. Apakah itu bisa dibenarkan, dok? Ya, jadi kalau rematik biasanya memang munculnya usianya lebih muda, umur 40 gitu ya. Tetapi tidak tertutup pula juga bisa ada yang muncul di usia yang lebih lanjut. Nah, kalau lihat dari umurnya tadi 57 tahun, maka mungkin kita lebih menduga ini pengapuran. Walaupun tadi saya bilang ada juga orang yang pengapurannya dini sehingga umur 40 tahun juga sudah mulai ada pengapuran. Jadi usia itu bisa membantu, tetapi tidak menjadi syarat untuk menegakkan diagnosis tertentu. Nah, antisipasinya untuk sementara ya berarti latihan untuk gerak mobilisasi. Jadi tadi saya bilang 30 menit bisa mungkin langsung digerakkan. Nanti kita lihat apakah memang itu bisa membantu kaku-kaku pada sendi jarinya atau tidak. Antisipasi atau mungkin asupan apa, dok, yang bisa diasup ketika mungkin seseorang mengantisipasi agar tidak terkena rematik atau mungkin terkena tadi pengapuran seperti itu, dok? Apakah mungkin harus minum kalsium karena banyak sekali produk-produk yang mengutamakan kalsium di dalamnya? Ya, jadi kalau rematik ini tadi sudah disampaikan ini proses autoimun, jadi sebetulnya tidak tergantung dengan makanan. Bahwa kalau ada orang tua yang orang tuanya terkena, kemudian anaknya terkena, itu memang seseorang dengan riwayat keluarga untuk penyakit autoimun memang lebih cenderung atau rentan terkena autoimun, baik itu autoimun yang sama ataupun autoimun yang lain. Nah, tapi kalau pengapuran itu sebenarnya proses aging, yang harus dibedakan adalah pengapuran itu bukan osteoporosis. Jadi orang suka mencampurkan pengapuran dengan pengeroposan tulang. Nah, kalau kalsium itu perannya untuk pengeroposan tulang atau osteoporosis. Sementara kalau kita bicara mengenai tadi pengapuran itu osteoartritis, maka posisi utamanya bukan di kalsium tersebut. Jadi itu hal lain, nomenklatur yang sering memang tercampur di masyarakat, pengapuran dengan pengeroposan. Baik, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Gratia 2013. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, dok, dari @ionmr27. Saya penderita jantung koroner, sudah menjalani 7 bulan. Dalam seminggu terakhir saya sering pilek sehingga nafas menjadi susah. Tapi tidak disertai nyeri dada atau keringat dingin. Apakah ini bagian dari sakit jantung yang saya alami atau ada hal lain, dok? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih @ionmr27. Jadi saya coba mulai highlight dari statement napas menjadi susah atau sesak napas gitu ya. Sesak napas itu kan sensasi ketika oksigen di dalam aliran darah itu kurang. Nah, ada kata kunci yang sudah cukup baik disampaikan oleh Mas @ionmr27. Jadi bahwa kalau memang adanya pilek kemudian napasnya jadi susah, yang harus kita singkirkan dahulu apakah memang ada hambatan di hidung atau tidak. Jadi pileknya tersebut ada atau tidak. Kalau memang ternyata sumbernya aliran udara tidak lancar karena adanya hambatan di hidung, sudah berarti masalah utamanya di hidung. Nah, tapi dikaitkan apakah memang bisa terkait dengan jantung atau tidak. Jadi kalau memang pasien dengan serangan jantung, maka kalau serangan jantungnya sedemikian hebat sehingga banyak otot jantung yang terkena, maka akan bisa terjadi gagal jantung atau payah jantung. Nah, orang-orang dengan payah jantung juga akan mengalami rasa sesak, gitu ya, walaupun tidak ada nyeri dada. Jadi bisa sesak saja kalau memang pompa jantungnya sudah sedemikian menurun. Dan kalau dikaitkan apakah mungkin ini terjadi bersama atau tidak, sangat mungkin juga karena aliran oksigennya kurang dari hidung, kemudian pompanya juga lemah sehingga sesaknya lebih berlipat ganda. Nah, saran saya jadi ada dua. Yang pertama, evaluasi dulu ke dokter THT untuk melihat apakah memang di hidungnya ada sumbatan yang signifikan mengakibatkan sesak itu muncul atau tidak. Sesudah itu di-repair, kita lihat juga apakah memang pompa jantungnya terganggu atau tidak dengan adanya serangan jantung. Nah, kalau memang dua-duanya terjadi, berarti harus dibereskan dua-duanya
hidungnya juga harus dibereskan, kemudian yang jantungnya juga harus diberikan obat tambahan untuk memperkuat pompa jantung, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tahapannya harus dilakukan satu persatu dari mulai THT kemudian ke arah jantungnya ya dok ya. Dok, ini ada satu penelpon yang sudah menunggu dari Ibu Neti di Bandung, Jawa Barat. Kita akan tanya apa pertanyaan dari Ibu Neti untuk Dr. Robert. Selamat pagi Bu Neti. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa langsung ditanyakan Bu kepada Dr. Robert. Ya, selamat pagi dokter. Pagi Bu Neti. Ya, saya mau menanyakan keluhan saya ini di bagian mulut dok. Ya, di bagian mulut saya ini dok ada seperti jamur ya dok ya. Terus udah gitu di lidah saya itu putih dok. Okay. Lalu di tenggorokan saya itu kerasa kayak ada dahak yang nggak bisa keluar dok. Okay. Baik, Ibu Neti. Jadi pertanyaannya adalah ini indikasi apa seperti itu? Pertanyaan saya dok. Lalu saya pergi ke dokter THT dok. Katanya ada keluhan di bagian lambung dok. Jadi saya mau menanyakan, apakah itu benar dok di bagian lambung saya yang ini? Mohon penjelasannya dok. Baik, itu saja. Terima kasih Ibu Neti dari Bandung, Jawa Barat. Mungkin bisa langsung dijawab Dr. Robert. Ya, terima kasih Bu Neti dan Mbak Woro. Jadi memang kalau asam lambung itu tinggi, diare ke atas dapat mengakibatkan rasa seperti tidak nyaman di leher. Bahkan ada yang rasanya seperti tercekik di bagian leher. Dan itu memang sangat mungkin juga mengakibatkan adanya jamur di mulut. Tetapi yang lebih penting lagi adalah melihat apakah memang ada faktor lain yang mengakibatkan jamur itu di mulut, seperti kekebalan tubuh yang menurun. Nah, mungkin dokter THT sudah melihat Ibu sehingga bisa menyingkirkan faktor itu. Kalau belum, selain kita pikirkan masalah lambung yang juga bisa mengakibatkan keluhan yang dialami oleh Ibu, yang kita harus pikirkan adalah apakah tadi ada kekebalan tubuh menurun, misalnya infeksi-infeksi yang membuat jamur itu menjadi lebih mudah tumbuh. Mulut kita memang penuh dengan jamur, tetapi dalam keadaan normal kita bisa mengimbangi sehingga tidak terjadi tumbukan jamur atau kalau dalam istilah medis oral thrush. Nah, tetapi ketika kekebalan tubuh kita turun, misalnya oleh infeksi-infeksi tertentu, maka jamur itu bisa bertumbuh berkembang biak. Nah, karena itu selain kita berpikir yang masalah tadi lambung atau yang kita istilahkan GERD gitu ya, jadi asam lambung yang naik ke atas, coba juga tolong dievaluasi apakah memang ada faktor kekebalan tubuh menurun yang Ibu alami yang memudahkan ini terjadi. Baik, ini semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Neti tadi. Terima kasih Dr. Robert Sinto atas bincang-bincang kita pagi hari ini dan juga Anda ingin memberikan pertanyaan. Esok juga kami akan hadirkan dokter emergency dan Anda bisa mengirimkannya melalui Instagram dari Sapa Indonesia Pagi.